Pada kuliah struktur baja hari ini, saya akan membahas tentang sambungan baut. Setiap struktur baja merupakan gabungan dari beberapa komponen batang yang disatukan dengan alat pengencang. Nah, beberapa alat pengencang selain las ada yang cukup populer, yaitu baut, terutama baut mutu tinggi. Nah, selain mutu tinggi, ada pula baut mutu normal, tipenya A307, yang terbuat dari baja karbon rendah. Dua tipe dasar baut mutu tinggi yang distandarkan oleh ASTM, tipenya ada A325 dan A490. Baut ini mempunyai kepala berbentuk segi enam. Nah, pada baut A325 terbuat dari baja karbon yang memiliki kuat leleh sekitar 560–630 MPa. Sedangkan pada baut tipe A490 terbuat dari baja alloy dengan kuat leleh 790–900 MPa. Nah, ini tergantung pada diameternya. Biasanya diameter baut mutu tinggi berkisar antara 0,5 sampai 1,5 inci. Nah, yang sering digunakan dalam struktur bangunan berdiameter 3/4 dan 7/8 inci. Dalam desain jembatan antara 7/8 hingga 1 inci. Dalam pemasangan baut mutu tinggi diperlukan gaya tarik awal yang cukup yang diperoleh dari pengencangan awal. Nah, gaya ini akan memberikan friksi sehingga cukup kuat untuk memikul beban yang bekerja. Gaya ini disebut dengan profload, yang diperoleh dengan mengalihkan luas daerah tegangan tarik atau AS dengan kuat leleh yang besarnya 70% Fu untuk A325 dan 80% Fu untuk A490. Nah, bagaimana cara mencari AS? Nah, AS atau luas daerah tegangan tarik, rumusnya seperti yang terlihat, yaitu Pi/4 dikali dB min 0,9743/N. Nah, dipangkatkan 2. Nah, itu adalah rumus untuk mencari luas daerah tegangan tarik atau AS. Dengan dB adalah diameter nominal baut dan N jumlah ulir pada baut per milimeter. Dalam tabel 1 berikut ditampilkan tipe-tipe baut dengan diameter, profload, dan kuat tarik minimumnya. Ada tipe baut A307, A325, A490 dengan diameter, profload, dan kuat tarik yang ditentukan. Suatu baut yang memikul beban terfaktor atau RU sesuai persyaratan LRFD harus memenuhi persamaan RU kurang dari sama dengan Pi kali Rn, di mana Rn adalah tahanan nominal baut. Besarnya Rn berbeda-beda untuk masing-masing tipe sambungan. Sedangkan Pi adalah faktor reduksi yang diambil sebesar 0,75. Rn atau tahanan nominal baut ada 3 jenis. Yang pertama, tahanan nominal terhadap geser baut. Yang kedua, tahanan nominal terhadap tarik baut. Yang terakhir, tahanan nominal tumpu baut. Yang pertama, menentukan tahanan nominal terhadap geser baut. Tahanan nominal satu buah baut yang memikul gaya geser memenuhi persamaan Rn sama dengan M dikali R kali FUB dikali AB, di mana M adalah jumlah bidang geser, nilai R1 0,5 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser, sedangkan 0,4 untuk baut dengan ulir pada bidang gesernya. FUB adalah kuat tarik baut, sedangkan AB adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir. Berikut adalah ilustrasi nilai R1. Nah, pada gambar A, nilai R1 0,5 dikarenakan baut tanpa ulir pada bidang geser. Sedangkan pada gambar B, nilai R1-nya sebesar 0,4 karena baut dengan ulir pada bidang gesernya. Nah, yang kedua adalah penentukan tahanan nominal pada tarik baut. Baut yang memikul gaya tarik tahanan nominalnya dihitung berdasarkan persamaan Rn sama dengan 0,75 FUB kali AB, dengan FUB adalah kuat tarik baut dan AB adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir. Nah, yang ketiga, menentukan tahanan nominal terhadap tumpu baut. Nah, tahanan nominal
tergantung pada kondisi yang terlemah dari baut atau komponen plat yang disambung. Besarnya ditentukan sebagai berikut. Rn sama dengan 2,4 dB kali TP kali Fu. dB adalah diameter baut pada daerah tak berulir, sedangkan TP adalah tebal plat. Fu adalah kuat tarik putus atau tegangan putus dari baut atau platnya. Ukuran lubang baut. Menurut SNI, diatur mengenai ukuran lubang suatu baut sebagai berikut. Untuk diameter baut kurang dari 24 mm, maka ukuran lubang harus lebih besar 2 mm dari diameter bautnya. D lubang sama dengan diameter baut plus 2 mm. Sedangkan untuk diameter baut lebih besar sama dengan 24 mm, maka ukuran lubang harus lebih besar 3 mm dari diameter baut, atau D lubang sama dengan diameter baut plus 3 mm. Nah, selain ukuran standar di atas, maka untuk berbagai tujuan lubang bisa diperbesar atau disebut oversize hole. Nah, oversize hole ini sangat berguna untuk mempercepat metode pelaksanaannya. Nah, penggunaan lubang yang tidak sesuai standar harus seizin perencana atau konsultan. Jarak antar baut. Jadi, tata letak baut sudah diatur dalam SNI. Berikut adalah ilustrasi pengaturan tata letak baut. S1 adalah jarak lubang baut dengan tepi plat, sedangkan S adalah jarak pusat lubang baut. Nah, untuk S1 atau jarak lubang baut dengan tepi plat ditentukan 1,5 dB kurang dari S1 kurang dari 4 TP plus 100 mm. dB adalah diameter baut, sedangkan TP adalah tebal plat. Jadi jarak antara lubang baut dengan tepi plat ditentukan minimum 1,5 dB dan maksimum 4 TP plus 100 atau 200 mm. Sedangkan jarak antar pusat lubang baut atau S ditentukan sebesar 3 dB kurang dari S kurang dari 15 TP. Dengan dB adalah diameter baut, TP adalah tebal plat. Jadi jarak antar pusat lubang baut paling minimum adalah 3 dB, sedangkan maksimum adalah 15 TP atau 200 mm. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal 1. Hitunglah beban kerja tarik maksimum untuk sambungan tipe tumpu berikut yang menyatukan dua buah plat dengan tipe baja 37 berukuran 16 x 200 mm. Nah, disambung menggunakan baut diameter 22 mm, FUB 825 MPa dan tanpa ulir dalam bidang gesernya. Nah, sambungan menahan beban hidup yang bekerja 3 kali beban matinya. Nah, kita disuruh menentukan beban kerja tarik maksimumnya berapa jika sambungan menahan beban hidup 3 kali beban matinya. Penyelesaian latihan soal 1. Nah, dalam soal tadi diketahui dimensi platnya 16 x 200 mm. Sedangkan tipe plat BJ37 dengan FU 370 MPa, FY 240 MPa. Diameter baut 22 mm dengan FUB 825 MPa tanpa ulir pada bidang geser. Beban hidup sama dengan 3 kali beban mati. L sama dengan 3D. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah periksa kekuatan platnya dulu. Bagaimana caranya? Dengan menganalisa kondisi tahanan tarik rencana. Nah, kita cek dulu kondisi leleh struktur tariknya dan kondisi fraktur struktur tariknya. Seperti pertemuan sebelumnya ya, kita cek dulu kondisi leleh dan kondisi frakturnya. Nah, yang pertama kita cari luas kotor atau AG. Nah, luas kotor pada plat, tadi platnya dimensinya 16 x 200. Nah, luas kotornya berarti tebal plat kali lebar plat. 16 x 200 mm sama dengan 3200 mm kuadrat. Setelah itu kita cari luas neto dari platnya atau AN. Nah, luas neto plat itu ditentukan AG min N dt. AG adalah luas kotor, N adalah jumlah baut pada satu potongan, D adalah lubang baut, T adalah tebal plat. Nah, AN sama dengan 3200 dikurangi 2 dikali 22 plus 2. Nah, ini 22 plus 2 adalah
diameter lubang baut. Karena diameter baut kurang dari 24, maka lubangnya ditambah 2 mm. Jadi 22 ditambah 2 mm kali 16. 16 ini adalah tebal platnya, sama dengan 2432 mm kuadrat. Setelah AN kita tahu, kemudian kita cek bahwa AN harus kurang dari 85% AG-nya. AN-nya 2432, 85% AG adalah 2720. Jadi oke ya, AN kurang dari 85% AG. AN sama dengan AE. Jadi AE dan AN sama dengan 2432 mm kuadrat. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. Nah, untuk menentukan tahanan tarik rencana pada kondisi leleh, rumusnya Pi kali AG kali FY. Nah, Pi itu ditentukan sebesar 0,9 kali AG-nya 3200, FY dari platnya 240. Nah, kondisi leleh struktur tarik sebesar 69,12 ton. Nah, selanjutnya kita hitung tahanan nominal pada kondisi fraktur struktur tarik. Tn sama dengan Pi kali AE kali Fu. Pi-nya 0,75, AE-nya tadi sama dengan AN 2432 dikali Fu dari plat BJ37 ada 370. Nah, jadi kondisi fraktur tahanan nominalnya sebesar 67,48 ton. Nah, selanjutnya pada tahap kedua kita periksa tahanan baut. Nah, tahanan baut kita periksa terhadap dua kondisi, kondisi geser dan kondisi tumpu. Pada kondisi geser, tahanan nominalnya ditentukan dengan rumus Pi kali 0,5 FUB kali M kali AB. Pi telah ditentukan sebesar 0,75. FUB adalah FUB baut sebesar 825. M adalah jumlah bidang geser baut. Nah, jumlah bidang geser baut ini jumlahnya 1. Nah, di gambar itu yang saya garis merah, itu adalah jumlah bidang gesernya, 1. Sedangkan AB adalah luas bruto penampang baut. Luas brutonya ditentukan dengan rumus per 4 Pi D kuadrat. D-nya tadi 22 ya. Nah, jadi pada kondisi geser, tahanan nominal bautnya sebesar 11,76 ton per baut. Selanjutnya kita hitung tahanan nominal pada kondisi tumpu. Rumusnya Pi kali 2,4 kali dB kali TP kali FUP. Pi-nya telah ditentukan sebesar 0,75. dB adalah diameter baut sebesar 22, TP adalah tebal plat sebesar 16 mm, FUP adalah FU pada plat BJ37 tadi ya. Jadi FU itu adalah FU plat BJ37 sebesar 370 MPa. Nah, pada kondisi tumpu tahanan nominal didapat sebesar 23,44 ton per baut. Nah, jadi tahanan geser yang menentukan adalah 11,76 ton. Kita ambil yang terkecil ya, pada kondisi geser. Kita ambil 11,76 ton. Nah, tadi pada soal telah diketahui bahwa pada plat terpasang 4 baut. Nah, jadi tahanan geser totalnya 4 kali 11,76 sama dengan 47,04 ton. Oke. Dari baut, beban maksimal yang mampu dipikul adalah 47,04 ton. Sedangkan tadi ada plat pada langkah pertama, kondisi leleh dan fraktur sebesar 69,12 ton dan 67,48 ton. Sehingga beban yang digunakan adalah yang terkecil, yaitu pada kondisi baut tadi ya, sebesar 47,04 ton. Nah, langkah yang terakhir kita menentukan jumlah beban yang bekerja yang dapat dipikul oleh struktur tersebut. Tadi tahanan nominal yang dipakai adalah tahanan nominal terkecil ya, pada baut sebesar 47,04. Nah, ini harus lebih besar dari TU-nya.
Nah, TU kita pakai kombinasi beban 1,2D plus 1,6L. Nah, tadi live load atau beban hidupnya diketahui 3 kali dari beban mati. Nah, jadi 1,D plus 1,6 kali 3D. Nah, ini didapat nilai D kurang dari 7,84 dan L sama dengan 23,52. Nah, L kan tadi 3 kali D ya, jadi 7,84 kali 3 didapat 23,52. Oke, jadi beban kerja layan yang mampu dipikul oleh komponen struktur tarik tersebut adalah D plus L. D-nya 7,84 plus L-nya 23,52. Diperoleh beban sebesar 31,36 ton. Latihan soal 2. Rencanakan sambungan baut sekuat plat yang disambung bagi komponen struktur tarik berikut. Dipakai plat dari baja BJ55 dengan FY410 MPa, FU550 MPa, digunakan baut diameter 19 mm. Tanpa ulir di bidang geser, FUB-nya 825 MPa. Direncanakan baut diatur dalam 2 baris. Oke. Nah, jadi plat luarnya atas dan bawah dimensinya 6 kali 150, sedangkan plat tengahnya 10 kali 150. Penyelesaian soal 2. Nah, sama seperti soal yang pertama, langkah pertama kita periksa dulu kekuatan plat dengan menganalisis kondisi tahanan tarik rencana. Nah, karena tadi ada 2 jenis plat yang berbeda dimensi mana yang kita pakai? Kita hitung dulu luasannya. Jadi luas 2 plat luar 2 kali 6 kali 150 sebesar 1800. Sedangkan tadi luas plat tengah dimensinya 10 kali 150 sama dengan 1500. Nah, karena luas plat tengah lebih kecil dari 2 plat luarnya, maka perhitungan didasarkan pada plat yang tengah dengan dimensi 10 kali 150. Oke, kita hitung luas kotornya dulu. Luas kotor atau AG pada plat tengah dimensi 10 kali 150, berarti AG-nya 1500 mm². Lalu luas neto atau AN sama dengan AG min NDT. AG-nya 1500, N-nya jumlah baut pada satu potongan sebanyak 2. Nah, karena diameter baut yang dipakai 19, nah ini kan kurang dari 24, jadi lubangnya ditambah 2. Jadi diameter ditambah 2 itu diameter baut 19 ditambah 2 adalah lubang dari baut. Nah, dikali T, tebal platnya 10. Didapat luas neto 1080 mm². Selanjutnya kita cek AN. Nah, AN kurang dari 85% AG. 85% dari AG-nya adalah 1275. Jadi AN 1080 kurang dari 1275. Jadi oke ya. Nah, AN sama dengan AE 1080. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Kita cek kondisi leleh struktur tarik. Tahanan nominalnya Pi kali AG kali FY. Pi-nya sudah ditentukan sebesar 0,9, AG-nya tadi 1500 kali FY. FY-nya 410. Nah, tahanan nominal pada kondisi leleh didapat sebesar 55,35 ton. Selanjutnya kita hitung tahanan nominal pada kondisi fraktur. Rumusnya Pi kali AE kali FU. Pi-nya ditentukan 0,75, AE-nya kita dapat 1080, FU-nya 550. Jadi tahanan nominal kondisi fraktur sebesar 44,55 ton. Nah, jadi jumlah baut dihitung berdasarkan gaya terkecil. Nah, gaya terkecil pada kondisi frakturnya sebesar 44,55. Nah, langkah yang kedua kita periksa tahanan baut. Kita tentukan tahanan nominal baut pada kondisi geser dan pada kondisi tumpu. Tahanan nominal baut pada kondisi geser rumusnya
Pi kali 0,5 FUB kali M kali AB. Pi-nya telah ditentukan sebesar 0,75, FUB-nya 825, M adalah jumlah bidang geser pada plat. Nah, di situ sudah saya ilustrasikan, yang bergaris merah itu adalah jumlah bidang gesernya ya. Jumlahnya 2. AB adalah luas bruto bautnya, seperempat pi D kuadrat. Didapat tahanan nominal pada kondisi geser sebesar 17,54 ton per baut. Selanjutnya kita hitung kondisi tumpu. Tahanan nominalnya, rumusnya Pi kali 2,4 kali dB kali TP kali FUP. Pi-nya telah ditentukan sebesar 0,75, dB diameter baut 19, TP tebal plat 10, FUP adalah FU platnya 550. Nah, tahanan nominal pada kondisi tumpu didapat sebesar 18,81 ton per baut. Nah, dari kedua kondisi ini kita ambil tahanan nominal terkecil. Nah, pada kondisi geser sebesar 17,54 ton per baut. Selanjutnya kita bisa menghitung jumlah baut yang diperlukan. Jumlah baut yang diperlukan sama dengan tadi langkah pertama kita sudah dapat gaya ya, gaya pada kondisi fraktur itu yang paling terkecil sebesar 44,55 ton. Nah, dibagi dengan gaya pada baut yang terkecil jumlahnya 17,54. Nah, 44,55 dibagi 17,54 didapat jumlah baut sebesar 2,54 baut. Nah, kita bulatkan sehingga jumlahnya genap, kita ambil 4 baut. Selanjutnya kita rencanakan tata letak bautnya. Kita tentukan S1 dan S-nya. S1 adalah jarak tepi plat dengan baut. Nah, jarak tepi plat ini minimal 1,5 dB, maksimal 4 TP plus 100. Nah, minimal 28,5, maksimalnya 140. Karena TP-nya tadi 10 ya, 4 kali 10 plus 100, 140. Nah, kita ambil 30. Lalu jarak antar pusat lubang baut atau S. Minimal 3 dB, maksimal 15 TP. 3 dB 3 kali 19, 57. Terus maksimal 15 TP, 15 kali 10, 150. Kita ambil 60 mm untuk jarak S atau jarak antar lubang baut. Oke. Untuk menentukan tata letak ini sesuai dengan batas yang telah ditentukan ya, tidak pakem seperti ini, boleh asalkan sesuai batasannya. Kalian bisa ambil misalnya 28,5 sampai 140, kalian bisa ambil 40 atau 50. Terus untuk yang jarak S-nya 57 sampai 150, kalian bisa ambil 70 atau 80. Yang penting sesuai dengan range dari nilai S1 dan S-nya itu. Latihan soal 3. Hitung jumlah baut yang diperlukan oleh komponen struktur berikut jika beban mati atau dead load-nya 3 ton dan beban hidup atau live load-nya 15 ton. Gunakan baut tanpa ulir di bidang geser dengan diameter bautnya 19 mm, FUB 825 MPa, plat yang disambung adalah BJ37. Aturlah baut dalam 2 baris. Nah, di sini plat luar sama plat tengahnya dimensinya sama ya, 6 kali 250. Penyelesaian latihan soal 3. Pertama, kita tentukan beban tarik terfaktor TU dengan kombinasi bebannya 1,2 D plus 1,6 L. D-nya 3 ton, L-nya 15 ton. 1,2 kali 3 ditambah 1,6 kali 15. Didapat TU 27,6 ton. Nah, seperti dua soal sebelumnya, langkah pertama kita periksa kekuatan plat dengan analisa kondisi tahanan tarik rencana. Nah, karena luas plat tengah lebih kecil dari luas 2 plat luar, maka perhitungan didasarkan pada plat tengah. Tadi dimensinya 6 kali 250. Jadi luas kotor AG dari plat tengah 6 kali 250 sama dengan 1500 mm². Selanjutnya kita tentukan luas neto AN sama dengan AG min NDT.
AN sama dengan 1500 min 2 dikali 19 plus 2 kali 6. 6 ini tadi tebal plat sama dengan 1248 mm kuadrat. Kemudian kita cek AN harus kurang dari 85% dari AG. AN 1248 sedangkan 85% AG-nya 1275. Oke. Jadi AN sama dengan AE 1248 mm kuadrat. Selanjutnya kita masukkan ke rumus menentukan tahanan nominal pada kondisi leleh struktur tarik. Nah, tahanan nominal pada kondisi leleh rumusnya Pi kali AG kali FY. Pi-nya 0,9, AG-nya tadi 1500, FY-nya 240. Tahanan nominal pada kondisi leleh didapat 32,4 ton. Selanjutnya kondisi fraktur struktur tarik, tahanan nominalnya ditentukan dengan rumus Pi kali AE kali FU. Pi-nya ditentukan 0,75, AE-nya tadi 1248, FU 370. Jadi tahanan nominal pada kondisi fraktur sebesar 34,63 ton. Nah, karena TN kondisi leleh sebesar 32,4 sedangkan TN pada kondisi fraktur 34,63, jumlahnya lebih besar dibanding dengan TU beban terfaktor tadi yang kombinasi beban, jumlahnya tadi 27,6 ton ya. Jadi perhitungan didasarkan pada tahanan nominal terkecil. Nah, oke. Jadi tahanan nominal terkecil tadi dipakai berarti beban tarik terfaktor tadi 27, karena 27,6 kurang dari 32,4 dan kurang dari 34,63. Jadi yang dipakai gayanya sebesar 27,6 ton. Nah, selanjutnya langkah kedua kita periksa tahanan baut. Nah, tahanan nominal baut sama seperti soal sebelumnya, kita periksa pada kondisi geser dan kondisi tumpu. Tahanan nominal pada kondisi geser rumusnya Pi kali 0,5 kali FUB kali M kali AB. Nah, Pi-nya tadi ditentukan 0,75, FUB-nya 825, M adalah jumlah bidang gesernya 2, AB-nya luas bruto dari bautnya 1/4 Pd kuadrat. Nah, didapat tahanan nominal pada kondisi geser 17,54 ton per baut. Selanjutnya kita hitung tahanan nominal baut pada kondisi tumpu. Rumusnya Pi kali 2,4 kali dB kali TP kali FUP. Pi-nya ditentukan 0,75, dB diameter baut, TP tebal plat 6, FUP adalah FU pada plat 370. Jadi tahanan nominal pada kondisi tumpu didapat 7,59 ton per baut. Jadi jumlah baut yang diperlukan tadi gaya yang dipakai adalah 27,6 dibagi dengan tahanan nominal terkecil. Tahanan nominal terkecil berarti 7,59. Didapat jumlah baut 3,6 baut. Kita bulatkan menjadi 4 baut. Oke. Selanjutnya kita hitung jarak S1 dan S-nya untuk menentukan tata letak bautnya. Oke, jadi sama seperti soal sebelumnya, kita tentukan jarak S1. Nah, S1 ini jarak dari tepi plat ke baut. Nah, dari tepi plat ke baut minimal 28,5, maksimal 124. Diambil 30. Sedangkan jarak antar lubang bas minimal 57, maksimalnya 90, diambil 60. Setelah kita peroleh tata letak baut, nilai S1 dan S-nya, lalu kita periksa keruntuhan geser blok. Nah, jadi langkah ketiga kita periksa keruntuhan geser blok dari tata letak baut yang sudah kita atur tadi ya, nilai S dan S1-nya. Di sini saya sudah gambarkan nilai S1-nya 30, S-nya tadi 60. Nah, potongan atas dan bawah ini identik, jadi nanti kita hitung 1 terus dikalikan 2 gitu ya. Nah, kita tulis dulu AGV, AGT, ANV, dan ANT untuk mempermudah perhitungannya. Oke, yang pertama kita menentukan ANV. Nah, ANV
sama dengan 2 kali. Nah, 2 kali ini karena atas dan bawah ya, A dan B, makanya dia dikali 2. ANV sama dengan 2 kali AGV min 1,5 lubang. Nah, AGV ini besarnya 90 kali 6. Nah, 90 dapat dari mana? 60 ditambah 30. S1 30 ditambah S 60. Jadi 90 dikali 6. 6 itu adalah tebal platnya. Terus dikurangi dengan 1,5 lubang. Nah, lubangnya 19 plus 2 dikali 6. 6 tadi tebal plat. Didapat ANV sebesar 702 mm². Lalu selanjutnya kita hitung ANT. Nah, ANT sama dengan 2 kali. Nah, sama kayak tadi, 2 kali karena atas dan bawah, A dan B. ANT sama dengan 2 kali AGT min 1,5 lubang. AGT-nya berarti berapa? 30. Nah, 30 karena nilai S1. AGT atas bawah nilainya 30. 30 kali 6. 6 itu tebal plat. Dikurangi 1,5 diameter lubangnya 19 plus 2 dikali tebal plat 6. Didapat nilai ANT sebesar 234 mm². Lalu kita kalikan FU kali ANT. FU-nya 370 kali ANT. FU kali ANT didapat 8,66 ton. Selanjutnya kita kalikan 0,6 FU kali ANV. 0,6 kali FU-nya 370 kali ANV tadi kita dapat 702. Jadi 0,6 kali FU kali ANV didapat 15,58 ton. Nah, karena nilai FU kali ANT kurang dari 0,6 FU kali ANV, maka kondisi geser fraktur tarik lebih menentukan. Jadi rumus TN-nya yang dipakai adalah 0,6 FU kali ANV ditambah FY kali AGT. Jadi kekuatan tarik nominal pada kondisi geser blok TN-nya sama dengan 0,6 FU kali ANV ditambah FY kali AGT. 0,6 kali FU-nya 370, tadi ANV-nya 702 ditambah FY 240. AGT-nya 2 kali 30 kali 6. Nah, AGT kan atas bawah ya, makanya dia 2, A dan B. 30 tadi dari jarak tepi plat S1, 30. 6 adalah tebal platnya. Jadi TN-nya didapat sebesar 24,22 ton. Jadi kekuatan tarik nominal terfaktornya TU kurang dari sama dengan Pi kali TN. Pi-nya adalah ketetapan sebesar 0,75. TN tadi sudah didapat 24,22, jadi TU-nya sebesar 18,165 ton. Nah, ini ditemukan bahwa keruntuhan geser blok pada baut lebih kecil daripada keruntuhan leleh maupun fraktur pada plat. Nah, tadi ini adalah langkah yang pertama. Jadi keruntuhan geser blok 18,165 lebih kecil dari 27,6 ton. Nah, 27,6 ini adalah langkah pertama tadi yang kita sudah hitung. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan kalau keruntuhan geser blok lebih kecil dari nilai beban tadi, beban yang bekerja 27,6 ton. Jadi untuk mengatasinya apa yang dilakukan, harus mengubah jarak bautnya. Oke, kita ubah jarak S1 dan S, jarak bautnya. S1 jarak tepinya tadi awalnya 30, kita ganti 50, kita coba ganti 50. Sedangkan jarak antar lubang baut S tadi 60, kita ubah menjadi 80. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, kita hitung ANV, ANT-nya dulu. Nah, ini sama ya. Jadi ANV-nya 2 kali karena atas bawah A dan B kali AGV min 1,5 lubang. Nah, AGV ini 130 didapat dari mana? S1 tambah S. 80 ditambah 50, 130 kali 6 adalah tebal platnya. Dikurangi 1,5 lubang, lubangnya 19 plus 2 terus dikali tebal plat 6.
ANV didapat 1182 mm kuadrat. Sedangkan ANT sama dengan 2 kali. Nah, 2 kali juga tadi atas bawah A dan B. ANT 2 kali AGT min 1,5 lubang. AGT-nya berarti S1 atau 50. S1-nya itu kan 50. 50 kali 6. 6 tebal plat kurangi 1 dikurangi setengah 19 plus 2. Itu diameter lubangnya kali 6 tebal plat. Nah, ANT didapat 474 mm kuadrat. Lalu kita kalikan FU kali ANT. FU 370, ANT 474. Didapat FU kali ANT 17,54 ton. Selanjutnya kita kalikan 0,6 FU kali ANV. 0,6 kali FU-nya 370, ANV-nya 1182. Didapat 26,24 ton. Karena nilai FU kali ANT kurang dari 0,6 FU kali ANV, maka kondisi geser fraktur tarik leleh menentukan. Dipakailah rumus yang 0,6 kali FU kali ANV ditambah FY kali AGT. Maka kekuatan tarik nominal pada kondisi geser blok didapat 0,6 FU-nya 370, ANV-nya 1182 ditambah FY 240, AGT-nya 2 kali 50 kali 6. 2 itu karena atas bawah A dan B. 50 itu adalah jarak baut ke tepi plat 50 atau S1 kali 6. 6 itu tebal plat. Nah, jadi kekuatan tarik nominal pada kondisi geser blok TN-nya sebesar 40,64. Oke, jadi kekuatan tarik nominal terfaktor pada kondisi geser blok berarti TU kurang dari sama dengan Pi kali TN. Pi-nya adalah ketetapan sebesar 0,75 kali TN-nya tadi sudah kita hitung 40,64. Jadi TU-nya adalah 30,48 ton. Pada kondisi geser blok 30,48 ton lebih besar pada TU. Lebih besar jika dibandingkan dengan TU plat tadi yang langkah pertama. 27,6 ton. Jadi sudah oke dengan ukuran S1 dan S1 dan S sebesar 50 dan 80 tadi. Jadi yang dipakai adalah ukuran S1 50 dan S80. Ini kekuatan tarik nominalnya sudah oke ya, 30,48 ton, lebih besar dari TU platnya 27,6 ton. Oke. Terima kasih.